lagi bersama kita di Ganesha Podcast. Di sini kita bersama Pak Rizky selaku trainer double track SMA di Satunggurah nih. Alhamdulillah sekali ya Pak Rizky bisa datang ke sini. Iya. Gimana kabarnya Pak ini Pak? Alhamdulillah luar biasa Mantra. Sangat baik. Sangat baik. Mantra? Saya sih alhamdulillah Pak. Baik sekali. Baik sekali. Ini kita mau membahas tentang double track nih Pak. Ya. Sebenarnya apa sih itu double track? Ya, baik. Mungkin saya utarakan dari awal dulu ya. Jadi bagaimana double track itu terbentuk. Jadi intinya double track itu digunakan untuk mengatasi permasalahan dari alumni atau lulusan sekolah menengah atas khususnya ya. Jadi double track itu hanya ada di SMA. Ya. Jadi ini adalah program dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tidak bekerja sama dengan ITS Surabaya untuk membentuk sebuah program yang dijalankan di sekolah menengah atas, di mana memberikan keterampilan. Ya, kalau di SMK kan jelas ada keterampilan ya. Kalau di SMA kan ini wadah yang digunakan untuk memberikan keterampilan kepada murid-murid SMA, jadi membekali bagaimana untuk berbisnis, membekali bagaimana untuk keterampilan di beberapa pilihan, contohnya ada desain grafis, ada tata rias, terus ada otomotif, ada elektronik, dan lain sebagainya, seperti itu Mantra. Banyak banget ya Pak? Iya, banyak betul. Banget. Tapi ini khusus SMA tuh kenapa sih Pak? Ya, jadi memang kalau SMA kan notabene-nya kita melanjutkannya kan ke perguruan tinggi ya. Kalau SMK kan memang diperuntukkan untuk bekerja gitu ya, ke vokasi dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi sekolah-sekolah atau sekolah menengah atas yang mungkin peserta didiknya atau alumnusnya itu tidak semuanya ke perguruan tinggi. Jadi mungkin ada yang pengen bekerja, ada yang pengen berwirausaha. Nah, itu di SMA double track ini memang dibekali untuk seperti itu. Jadi buat teman-teman yang emang habis lulus dari SMA Negeri Satunggurah pengen kerja, cocok banget nih untuk join ke SMA double track gitu. Bener nggak sih Pak? Iya, jadi salah satunya itu. Atau mungkin ya bagi yang pengen membuka usaha sambil bekerja, sambil kuliah gitu ya. Kuliah sambil kerja, sambil bekerja sambil kuliah. Jadi mungkin bekerjanya kan yang yang tidak menyita waktu atau full time seperti itu kan. Nah, misalkan di double track ini diberikan wawasan terkait dengan bagaimana membuat contohnya di desain grafis ya. Kita membuat sablon dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan, bisa bisa diterapkan pada saat kuliah nanti seperti itu. Banyak banget. Iya, jadi, banyak. Ini memang pilihan buat teman-teman sih ya. Kalau teman-teman mau kuliah sambil kerja, bisa juga join gitu. Terus kan tadi ada sablon, ada buat pin, ada banyak itu kan Pak. Iya. Itu yang ada di SMA Satunggurah itu apa aja sih Pak? Oh ya, baik. Double track di SMA Satunggurah itu ada 2 jurusan ya, atau 2 keterampilan. Yang pertama adalah desain grafis ya, yang berhubungan dengan sablon, buat pin, desain dan lain sebagainya, atau fotografi dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini adalah tata rias gitu ya, tata rias kecantikan. Jadi yang pengen menjadi MUA, yang pengen membuka toko atau membuka usaha di bidang salon dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke bidang tata rias seperti itu. Jadi buat teman-teman nih yang mau jadi MUA, yang mau jadi perias manten deh, itu betul. Bisa join banget ke sini. Kuliah sambil kerja jadi perias manten. Wah, hebat. Orang tahu pasti bangga. Betul. Ya, jadi alumni kita yang kemarin itu sudah banyak yang membuka jasa rias. Ya, ada beberapa anak itu sekarang sudah mandiri, sudah membuka jasa rias sendiri gitu. Jadi menambah uang saku dan lain sebagainya seperti itu untuk biaya kuliah dan lain sebagainya. Itu
Dan kita juga masih berhubungan baik dengan alumni itu. Kadang mereka kan ya mungkin kalau yang baru gitu ya, kalau untuk perintis itu kan masih butuh support, butuh bahan, butuh alat dan lain sebagainya. Kadang mereka ke kita minta bantuan untuk Pak saya pinjam alatnya dong gitu, atau mungkin di bidang tata rias kan ada Buketi ya. Buketi saya pinjam alatnya untuk rias ini apalagi di bulan Agustus, di bulan atau mungkin yang rame itu pada saat wisuda Agustus dan lain sebagainya, itu kan banyak sekali event. Nah itu biasanya banyak sekali anak-anak yang mendapatkan job dari situ. Banyak banget ya Pak. Betul. Berarti ini ikatan alumni sangat erat banget gitu Pak. Ya, kita harus membentuk ekosistem sebenarnya. Jadi ekosistem antara sekolah, double track, dan alumni. Jadi bagaimana alumni itu nanti bisa, misalkan alumni nanti sudah sukses, mereka kan juga bisa memberikan semacam memberikan wawasan kepada adik-adiknya, atau memberikan tempat prakrin, atau bagaimana mengajak adik-adiknya itu untuk usaha dan lain sebagainya. Seperti itu, kita harus membentuk itu sebenarnya gitu. Amazing saya. Gimana teman-teman yang lulusan sini bisa buka usaha mandiri kayak gitu sih, amazing saya. Berarti emang double track ini sangat membantu dan benar-benar dibutuhkan untuk SMA kita ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi untuk ya memberikan keterampilan ya, jadi biar nanti mereka lulus itu kan ada dua pilihan kan ya. Yeah. Saya pengen usaha atau saya pengen kuliah aja gitu, atau usaha sambil kuliah kan gitu. Ya seperti itu ya. Mereka mungkin seperti itu. Nah, tadi kan udah bahas soal tata rias nih Pak. betul. Yang satunya lagi kan masih ada multimedia. Betul. Multimedia udah ada apa aja nih Pak? Ya, kalau multimedia kan memang kita kemarin kita kan pernah mengadakan pameran itu. Oh iya, pameran yang di Agustusan kemarin. Iya, itu kan sangat antusias sekali kan orang-orangnya. Sayang kita memang keterbatasan waktu ya pada waktu itu. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Ya, salah satu contohnya bagaimana kita bisa mengelola sebuah usaha. Kita bisa membuat sebuah usaha. Kita kan kemarin buat foto booth dan itu antrinya sangat panjang kan akhirnya, dan kita harus menentukan ya, harus menolak lah ya. Jadi ya seperti itu salah satu contohnya ya. Mungkin banyak yang lain ya, contohnya kemarin kita juga syuting di Mantenan dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Banyak banget ya Pak. Iya. Ini kalau rencana tahun ini ada lagi nggak Pak yang dor gitu kayak tahun kemarin? Ya, kita tunggu aja. Insya Allah nanti di Agustus ada event ya, event yang kita adakan di sekolah ya. Jadi nanti kita akan membuat event-event yang seru lah pokoknya. Ya, bisa diikuti lah. Nah, kita tunggu Agustus ini ada apa? Ya, ada apa? Agustus ini kita ada apa? Masih misteri. Coming soon. Kasih tulisan editor, coming soon. Jadi kan kita udah bahas nih Pak, proyek-proyeknya sih double track. Iya. Jadi sekarang kalau kita ikut double track nih Pak, fasilitas apa sih yang benar-benar kita dapat gitu? Ya, jadi kalau fasilitas ya jelas kita mengadakan pelatihan ya. Pelatihan, terus kemudian nanti setelah pelatihan baru kita nanti akan membuat produk-produk dan lain sebagainya, dan itu adalah produk-produk itu kan juga membutuhkan alat, bahan dan lain sebagainya. Nah, itu kita support dari sekolah ya, seperti itu. Nanti mungkin alat bahannya apa, butuhnya apa, dan itu akan kita support dari sekolah seperti itu ya. Jadi nanti setelah ada, intinya kan pengen jadi pengusaha kan butuh modal lah ya. Iya, butuh modalnya banyak butuh modal ya. Jadi alatnya kita coba untuk sediakan, dan kemudian bahannya kita coba untuk sediakan, dan nanti silahkan untuk mengeksplor seperti itu. Ya. Berarti emang buat teman-teman ini yang mau buka usaha, jadi wirausaha, sehabis SMA ini kalau ikut double track
akan menghilangkan beban sebanyak 25%. Betul. Jadi kita tinggal jalanin 75%-nya aja gitu. Sisanya gitu. Iya, sisanya meskipun ya banyak lah dapat 75%, Pak. Tapi kan udah dapat modal gitu. Betul. Modalnya udah banyak banget sih. Nah, terus kemudian selain itu kan ikut double track ini kan juga merupakan keuntungan ya bagi kita. Saya bilang keuntungan kenapa? Setelah ikut double track, kalian mengikuti kegiatannya, mengikuti ujiannya dan lain sebagainya, nanti pasti akan dapat sertifikat. Nah, sertifikat double track ini juga bisa digunakan untuk mungkin golden ticket ya, sebagai golden ticket masuk ke ITS. Oh, ITS, teman-teman ITS. Jadi di beberapa jurusan ya, tidak semua jurusan, tapi beberapa jurusan, misalkan pemasaran dan lain sebagainya. Nanti ikut MEA ya, jadi di akhir nanti ada MEA. MEA itu Millennial Entrepreneur Award. Jadi di mana di situ memberikan penghargaan, memberikan semacam reward bagi peserta yang mungkin atau kelompok usaha yang mungkin mengelola usahanya dengan baik, mengelola kelompoknya dengan baik sehingga dia bisa memunculkan inovasi-inovasi, dan itu nanti siapa inovasi yang terbaik akan mendapatkan penghargaan di situ, dan penghargaan itu luar biasa, itu bisa digunakan di SNBP dan lain sebagainya gitu. Ini selain cocok untuk teman-teman yang mau usaha, juga cocok buat teman-teman yang mau kuliah. Betul. Berarti nggak ada ruginya banget kalau mau tidak ada ruginya, ya sangat tidak ada ruginya. Sangat tidak ada ruginya. Iya, betul. Bahkan kemarin kita sempat menolak ya. Jadi kita kan hanya 30 anak, ya maksimal 30 anak. Tapi yang mendaftar sudah lebih 30, akhirnya ya kita adakan seleksi gitu kan ya. Ya semoga yang terpilih ini bisa menjalankan double track dengan baik seperti itu. Kita doakan saja. Amin ya rabbal alamin ya teman-teman. Jadi kan tadi ada acara kayak MEA gitu kan, Pak? Betul. Apakah ada acara-acara lain gitu di double track yang kolaborasi terus awarding? Iya, mungkin dulu itu ada yang namanya digital skill ya. Ya mungkin salah satunya Mantra kan kemarin lolos ke digital skill gitu ya. Aduh. Itu. Nah jadi kemarin apa? Kita dapat 40 besar. Iya, terus 40 besar inovasi digital skill paling baik sampai ke Surabaya gitu. Sampai ke Surabaya, dan di Surabaya kita dapat kemarin? Terinovatif. Ya. Jadi gimana Saman kemarin pengalamannya mendapatkan predikat terinovatif di digital skill? Sangat senang sih Pak sebenarnya. Tapi juga agak sedih sebenarnya kan. Iya. Kita nggak masuk top 7. Iya. Top 7. Tapi kita juga udah prestasi banget. Tahun pertama tiba-tiba udah top 40, dapat terinovatif kan. Dapat sangu dari Pak Teguh. Nah, itu sih Pak. Penting ya itu ya. Dapat sangunya itu ya. Itu penting Pak. Betul. Ya, jadi mungkin salah satunya itu, dan itu nanti yang namanya sertifikat dan lain sebagainya itu memang bisa kalian gunakan buat SNBP dan lain sebagainya. Dicoba aja ya. Jadi mungkin saya kenalkan juga ya. Jadi selain ada di double track, kita juga ada digital skill, di mana digital skill itu lebih ke bagaimana penggunaan IT, bagaimana penggunaan informatika untuk kegiatan kita sehari-hari kan, seperti itu. Kemarin kita membuat apa, Mantra? Kita membuat smart vokasi fertilizer maker. Iya, betul. Itu mengubah MBG menjadi fertilizer siap pakai. Oke. Nah, itu kan sangat inovatif kan sebenarnya. Jadi kita menyesuaikan dengan dengan tren sekarang. Betul. Tren sekarang mumpung saat itu kan memang MBG pertama kali muncul. Betul. Terus saat itu ada program ketahanan pangan. Betul. Yang memang sekolah saya itu kan membuat kebun. Betul. Kita kepikiran lah. Kita
kita berpikiran untuk membuat gimana nih menghubungkan dua problem lah kita pilih. Dua problem di mana banyak sekali sampah yang bikin. Terus kita ada tanaman nih. Apa sampahnya itu langsung kita taruh tanaman? Betul. Kan nggak mungkin, Pak. Iya. Jadi kita buat pengolahannya dulu, yang itu kita pakai IoT jadi sedikit cerdas, lebih mendekati otomatis untuk ketahanan pangan. Nah, itu ya. Itu salah satu contoh dari program-program kita. Sebenarnya program kita itu kan banyak dan itu kita sebenarnya berikan untuk memberikan layanan. Ya, program-program itu kita berikan untuk memberikan layanan kepada siswa-siswi kita ya gitu yang ada di sekolah. Jadi biar terus berkembang ilmunya, terus kemudian mendapatkan pengetahuan yang mungkin tidak ada di sekolah. Betul. Nah, seperti itulah. Jadi kelebihan program ini ya kalau di kita paling dasar ya itu dulu gitu ya. Jadi belum ke mungkin bagaimana saya menghasilkan uang, bagaimana saya nanti bisnisnya jalan, bagaimana saya nanti keterima di universitas yang diinginkan dan lain sebagainya, ya itu dulu. Kita lebih ke bagaimana kita memberikan pengetahuan, bagaimana kita mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan di sekolah. Betul, ya. Gitu. Jadi memang benar-benar nggak ada ruginya. Iya, iya. Sangat menguntungkan bagi kita semua. Terutama ya, teman-teman. Bisa join lah. Iya, bisa join. Tapi bukanya ya tahun depan lagi ya, gitu kan. Kita udah full 3 bulanan. Nah, jadi tahun depan lagi gitu. Jadi tidak kita bukanya biasanya bulan Januari. Gitu, bulan Januari. Januari kita baru buka. Iya, oke. Ya. Mungkin teman-teman ditunggu bulan Januari kita pasti ada pendaftaran baru. Dan semoga tahun depan banyak acara-acara yang lebih seru, dan tunggu Agustus ini kita ada surprise buat teman-teman. Iya. Surprise yang benar-benar surprise ya. Kita tunggu kami di Agustus nanti ya. Mungkin double track memang semenarik itu, tapi sayangnya segala sesuatu yang menarik pasti akan sampai pada akhirnya, teman-teman. Jadi kita sudah ada di penghujung podcast. Mungkin Pak Rizky ada pesan-pesan sebelum kita tutup podcast ini ya. Ya, baik, intinya ilmu itu bisa didapatkan dari mana aja. Ya, tidak harus dari sekolahan dan juga mungkin bisa jadi dari luar gitu ya, dari luar sekolah. Nah, salah satunya di double track, salah satunya di digital skill. Jadi kita tidak ada ruginya untuk mengupgrade ilmu kita, dan kita harus terus belajar seperti itu. Biar apapun yang nanti kita kita pelajari itu ya kita nggak tahu bermanfaatnya, kan kita nggak tahu. Bisa saja langsung bermanfaat, bisa saja 1 tahun yang akan datang bermanfaatnya, bisa saja 2 tahun yang akan datang bermanfaatnya, kan kita nggak tahu. Tapi paling tidak kalau kita mengikuti atau menuntut ilmu ya, atau mencari ilmunya itu ya pasti suatu saat bisa bermanfaat untuk kita sendiri gitu. Alhamdulillah, ilmu sangat bermanfaat. Mungkin itu bisa dikutip di podcast kali ini ya. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, oke. Terima kasih Pak Rizky, terima kasih sama-sama, Mantra. Sudah datang di podcast Ganesha Podcast. Ya. Dengan jargon SMA double track aja. Oke, SMA double track ya. Saya bilang SMA double track, nanti dijawab maju bersama, hebat semua, gemilang. Oke. Gitu ya. Oke. SMA double track, maju bersama, hebat semua, gemilang.